Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita sampai ke materi inti sebenarnya ya. Materi ini seperti kesimpulan atau bahkan mungkin rangkuman dari beberapa materi sebelumnya, yaitu tentang kalau kita sudah bicara agregat, semen dan aditif ya. Jadi itu semua kalau dicampur menjadi satu ya jadinya beton, begitu ya. Nah, kenapa mesti saya taruh belakangan, kenapa nggak beton dulu aja ya? Ya ini juga merupakan eh, perkenalan sebenarnya ya. Jadi komponen-komponennya sengaja saya perkenalkan terlebih dahulu, kemudian baru struktur utamanya yaitu si beton ini kita pelajari belakangan gitu ya. Karena meskipun kita sudah mengenal komposisinya ya, ketika semuanya bergabung menjadi satu, menjadi suatu beton, itu ada sifat-sifat baru yang perlu kita pelajari juga gitu ya. Tidak bisa serta merta kita tahu komponennya kemudian tahu gabungannya gitu, enggak ya. Jadi beton ini perlu kita bahas lagi meskipun sudah sering kali kita singgung ya. Nah, saya mulai dari air saja dulu kalau begitu ya. Ada satu komponen yang sejak kemarin belum sempat kita bicarakan, yaitu air ya. Ini memang sekilas saja ya, karena ya air itu adalah suatu komponen yang tidak bisa terpisah dari beton, namun jarang dipertimbangkan sebenarnya. Meskipun ada efek penentu di air itu ya. Ya. Jadi air dalam beton sekitar 20-30% dari berat semen ya. Jadi air itu biasanya penakarannya itu dari semen ya, sekitar 20-30%, bisa sampai 40%, bahkan bisa sampai 50% ya. Inilah yang dinamakan faktor air semen ya. Ini sudah berkali-kali saya singgung di materi-materi sebelumnya. Tugasnya adalah mengubah semen menjadi pasta. Adapun faktor-faktor lain yang berkaitan dengan air, yaitu semakin besar agregat, semakin sedikit kebutuhan air ya. Agregat bersudut memerlukan lebih banyak air, sedangkan bulat sebaliknya. Oke. Semakin baik gradasi, semakin sedikit kebutuhan air. Semakin banyak kotoran pada agregat, semakin banyak kebutuhan air. Semakin banyak jumlah agregat halus, semakin banyak air yang dibutuhkan ya. Jadi ada korelasi dengan agregat sebenarnya pemakaian air ini. Nah, itu dari komponennya. Sekarang dari betonnya ya. Air ini juga berhubungan langsung dengan kekuatan ya. Bahasa Inggrisnya faktor air semen adalah water to cement ratio ya, atau W per C ya. Ketika water of cement rasionya 0,5 ya, di sini 0,5, kalau teman-teman agak kesulitan membaca ya, di sini 0,5 ya, kira-kira dapatnya 35 MPa ya. Nah, ketika water cement ratio ini semakin kecil gitu ya, atau di sini semakin besar, maaf ya, semakin besar 0,5, ini 0,75, di sini 1, kekuatannya menurun. Oke. Dari 35 MPa, 20 MPa sampai 10 MPa. Ya. Sehingga disimpulkan bahwa concrete strength atau kekuatan beton itu berbanding terbalik dengan water cement ratio ya. Jadi bisa dilihat di grafik ini bahwa FAS atau faktor air semen atau water cement ratio itu semakin gede, kekuatannya turun ya. Jadi itulah sekilas tentang air ya. Nah, air yang bagus yang bagaimana ya? Air yang bersih ya. Untuk campuran beton itu kita memerlukan air yang bersih, yang bahkan beberapa orang menyebutnya ya air yang bisa diminum ya, air yang layak minum, jangan air yang mengandung zat-zat kimia tertentu gitu ya, karena ya sekali lagi bisa merusak reaksi ya kalau si airnya itu mengandung zat-zat kimia yang reaktif gitu ya. Jadi dia bisa merusak reaksi hidrolisis dengan semen. Oke, sekilas tentang air seperti itu ya. Kita nggak bicara banyak tentang air ini, hanya saya kasih porsi satu slide saja. Nah,
Kembali lagi ke beton, ada beberapa tes beton ya yang teman-teman harus ya pahami dan pelajari ya. Yang pertama yang wajib tahu adalah SLAM ya. Kata ini beberapa kali terucap di materi-materi sebelumnya ya, dan kalau nggak salah sudah saya singgung sedikit detail caranya tes beton, tes SLAM maksud saya. Namun kita akan lihat lagi di bab ini ya. Dan tentu saja ada tes tekan ya, karena untuk mengetahui kekuatan beton kita perlu tes tekan. Ada tes modulus elastisitas, tarik belah, tes lentur, permeabilitas, tes susut beton, dan tes retak ya. Jadi ini hanya sebagian sebenarnya. Tes beton yang versi komplitnya itu ya lebih banyak ya. Ya, tapi saya rasa tidak perlu sampai sedetail itu. Oke, hanya beberapa saja yang perlu kita ketahui di bab ini ya. Nah, tes beton ini tentu saja ada yang mengaturnya ya. Yang paling utama ya ASTM ya, yaitu adalah standar dari Amerika. Tapi ada juga yang berbeda aliran, Eurocodes, standar dari Eropa. Dan ada lagi juga yang berbeda aliran, ada namanya ini adalah GIS ya, standar Jepang. Ya. Nah kalau kita sukanya yang ikut-ikut aja ya, SNI ikut standar Amerika ya. Jadi yang kita akan bahas nanti karena sebenarnya kita berbicara sama SNI ya, standar di negara kita SNI, maka ya sedikit banyak juga menyinggung inspirasinya yaitu ASTM kan begitu ya. Baik, akan saya mulai dulu dari SLAM ya.